Anton melihat ada peluang kerja nih, karena rumah beliau ini tidak jauh dari pasar induk, pasar yang sangat besar sekali. Anton berpikir, masa dari sekian banyak toko-toko yang buka di pasar, masa nggak ada sih yang mau nerima karyawan? Anton pun pada suatu hari langsunglah pergi ke pasar. Dengan modal bismillah, teruslah beliau berjalan sampai kakinya ini berhenti di sebuah toko grosiran, toko kelontongan yang sangat besar sekali. Kalau aku ceritakan sama kamu, Ton, kehidupan aku di masa lampau sebelum aku mencapai ke titik ini, mungkin kamu tidak percaya. Untuk makan aja, itu saya harus berjalan, harus panas-panasan, harus mencari tanpa ada kepastian. Apakah pencarian saya ini bisa mendapatkan nasi atau dapatin duit buat saya beli makanan? Itu sama sekali belum jelas. Sampailah di mana Pak Sugi pun menerima tawaran dari si Aki, juru kunci pesugihan. Barulah di sini dibeberkan semua ritual pesugihan apa yang akan mereka lakukan. Ini ada kaitannya dengan ritual pesugihan Nyi Blorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ryu Wijaya di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, sahabat, saya kembali akan mengambil satu kisah kiriman dari sahabat misteri yang masuk ke alamat email sebuah kisah misteri@gmail.com. Cerita pesugihan akan saya bawakan di video kali ini, yang mana kisah ini dikirim oleh sahabat yang tinggal di Jawa Tengah. Di dalam cerita yang beliau tuliskan, sebut saja Bang, nama saya Anton. Anton ingin membagikan pengalaman yang terjadi di tahun 2000-an yang lalu, yang mana pada saat itu Anton bekerja di salah satu warung atau toko, tempat usaha yang sangat maju sekali. Si pemilik sangat kaya raya sekali. Anton di sini mengatakan, di balik kesuksesan, kekayaan si pemilik warung atau bos dari si Anton di sini, beliau mengaku menceritakan kejadian yang cukup mencengangkan kepada Anton. Beliau jujur mengaku kepada Anton, "Ton, aku mendapat ini semua dari ritual pesugihan yang aku lakukan." Sampai di mana orang yang mengaku kepada Anton melakukan ritual pesugihan ini menutup mata, menghembuskan nafas terakhir di tempat usaha, di dalam sebuah tempat atau sebuah ruangan, kalau kita sebut sebagai ruang pemujaan. Beliau meninggal dunia dalam lingkup pesugihan yang dilakukannya. Anton di sini mengetahui semua cerita asal mula pesugihan yang dilakukan oleh bosnya. Jadi, eksklusif untuk sahabat semua, kisah pesugihan kamar kosong akan saya bagikan kepada sahabat-sahabat hanya di sebuah kisah misteri. Sebuah kisah misteri yang berlatar waktu di tahun 2000-an yang lalu. Sahabat misteri yang mengirimkan kisah ini menceritakan kejadian ini beliau alami langsung. Anton, di tahun 2000-an beliau ini baru lulus dari SMA. Niat hati si Anton ini maulah seperti kawan-kawan yang lain melanjutkan untuk ke jenjang kuliah. Ya, tapi di sini keadaan perekonomian dari keluarga Anton memang tidak memungkinkan kalau beliau ini harus kuliah.
Sampai tamat SMA saja itu udah syukur. Nah, dari ya kesadaran diri si Anton tadi, beliau di sini langsung berinisiatif, langsung cari kerjaan. Kerja apa aja lah, yang penting bisa menghasilkan uang, bisa bantu ibu bapak, bisa bantu adik-adik. Karena Anton ini anak pertama, di bawah Anton adik-adiknya masih ada 4 orang lagi yang sekolah. Sangat membutuhkan biaya, sangat butuh duit. Dari situlah Anton mandiri, beliau langsunglah mencari pekerjaan. Anton melihat ada peluang kerja nih, karena rumah beliau ini tidak jauh dari pasar induk, pasar yang sangat besar sekali. Kalau pagi, subuh sampai pagi, itu dipenuhi dengan pedagang sayur. Dari siang itu sampai sore, bahkan sampai malam, pasar itu tidak pernah sepi, karena pedagang-pedagang atau pemilik toko yang ada di sana itu sebagai toko grosiran. Warga-warga dari kampung si Anton, bahkan dari luar kampung si Anton, yang punya toko-toko kecil, mereka belanja di toko-toko yang ada di pasar ini, toko grosiran, untuk dijual lagi. Nah, Anton berpikir, masa dari sekian banyak toko-toko yang buka di pasar, masa nggak ada sih yang mau nerima karyawan? Anton pun pada suatu hari langsunglah pergi ke pasar. Dengan modal bismillah, Anton ke pasar melihat-lihat, wih toko yang mana nih? Semuanya karyawannya rame. Izin mau masuk ke sana nanya. Teruslah beliau berjalan sampai kakinya ini berhenti di sebuah toko grosiran, toko kelontongan, toko sembako yang sangat besar sekali. 3 pintu ruko itu semuanya dijadikan satu. Semuanya menjual perlengkapan kebutuhan sehari-hari, beras, minyak, gula, kopi, yang lain-lain semuanya disediakan di toko tersebut. Toko yang sangat besar sekali. Terketuk hati si Anton, iseng nanya di sini, karena karyawan yang ada di toko tersebut lagi nyantai, lagi ndak ada orderan atau lagi ndak ada pembeli. Iseng lah si Anton nyebrang jalan sampai ke depan toko tersebut. Ada salah satu karyawan yang sedang duduk di tangga, sedang nyantai. Si Anton pun di sini menyapa, "Mas, misi mas, maaf, aku boleh nanya ndak?" "Yaudah, nanya apa?" "Kira-kira toko ini nerima karyawan ndak mas?" "Oh, kamu mau nyari kerja?" "Iyo mas, aku mau nyari kerja." "Memang kamu mau kerja apa?" "Opo wae mas, yang penting aku digaji, harian kek, mingguan kek, bulanan kek, ndak apa-apa. Ini pertama kali aku kerja mas." Nah, tanpa Anton sadari, ketika dia sedang ngobrol bertanya dengan karyawan yang duduk di tangga ini, ada seorang laki-laki yang belum terlalu tua dengan pakaian yang rapi, itu mendengar pembicaraan Anton dengan karyawan ini. Ternyata orang itu adalah si pemilik tempat usaha. Si bos pemilik tempat usaha tersebut langsung menyapa si Anton. Dek, kamu mau nyari kerja?" Anton pun di sini kaget. Dia langsung menoleh ke depan ternyata orangnya ganteng yang negur aku. Dia bertanya-tanya di dalam hati, siapa orang ini kok dia nanya aku nyari kerjaan. Anton pun di sini langsung jawab, "Iyo pak, aku lagi butuh kerjaan." "Memang kamu bisa apa?" "Apa wae pak, mau buruh kasar, mau bantu-bantu apa, bersih-bersih, aku siap, yang penting aku dapat kerjaan." "Memang kamu ndak sekolah?" Anton menjawab, "Aku baru tamat SMA pak." "Oh, kenapa kamu ndak lanjut kuliah atau cari kerja di tempat yang lebih pantas lah, masa kamu di pasar kayak gini?" "Kuliah aku ndak punya biaya pak." "Kenapa alasan aku nyari kerja di pasar?" "Karena ndak ribet pak, aku tuh butuh kerja cepat buat bantu ibu bapakku, buat bantu perekonomian keluarga." Mendengar cerita atau alasan dari si Anton kenapa dia kerja di usianya yang masih dini sekali, si pemilik tempat warung yang besar ini pun mengiyakan permintaan si Anton. "Yo wes, mau mulai hari ini atau besok? Kalau kamu capek hari ini, besok aja lah kamu datang ke sini, kamu bantu-bantu di sini. Besok kerjaannya kamu bakal tahu sendiri apa yang akan kamu kerjakan. Gajinya nanti besok lah kita ceritakan." Tapi Anton bilang, "Enggak apa-apa pak, kalau hari ini membutuhkan tenaga saya siap. Besok aja lah, kamu pulang dulu hari ini, besok pagi-pagi 7:30 kamu sudah ada di sini. Saya tunggu ya."
Itu yang dikatakan si pemilik tempat usaha tersebut. Anton pun di sini dengan senang hati mencium tangan si bapak dan berpamitan untuk pulang. Kabar gembira kalau Anton ini diterima kerja di pasar, jadi buruh lah istilahnya, disambut oleh kedua orang tuanya dengan rasa syukur. Alhamdulillah, Le, kamu udah dapat kerja. Baik-baik, banyak nih pesan-pesan dari orang tua, dari ibu bapaknya. Kamu kerja di tempat kayak gitu jujur, nggak boleh males, nggak boleh emosian kalau diperintah-perintah sama orang. Karena yang namanya kerja kasar kayak gitu, melayanin orang, apalagi kamu anak baru. Kamu terima aja lah apa yang diperintahkan. Selagi itu ndak nyakitin kamu kerjakan. Pesan-pesan dari kedua orang tuanya ini diingat-ingat sama si Anton. Itulah yang jadi bekal penyemangat Anton kerja di tempat tersebut. Keesokan harinya, sebelum jam 7:30, jam 7 kurang malahan, Anton sudah ada di tempat tersebut, yang mana belum ada karyawan-karyawan yang lain. Dia duduk loh dengan penuh semangat, dan akhirnya satu persatu karyawan yang ada di sana satu persatu datang sampai di mana kurang dari jam 7:30 pintu rolling door itu dibuka. Ternyata yang ngebuka ini si pemilik tempat usaha itu sendiri. Anton di sini belum tahu ya siapa si pemilik usaha, selak beluk hidupnya tinggal di mana, keluarganya di mana, sama sekali Anton ini belum tahu. Bahkan nama dari si pemilik usaha yang nerima Anton kerja di sana pun beliau belum mengetahui. Di hari pertama Anton kerja di tempat tersebut, Anton ini terlebih dahulu dikenalkan dulu oleh si pemilik usaha dengan karyawan-karyawan yang lain. Karyawan yang lain pagi itu dikumpulkan. Teman-teman, kalian mulai hari ini, nih ada teman baru, tolong ajarin, tolong dibina, dan tolong bikin dia sebetah-betahnya kerja di sini. Anggaplah sebagai keluarga kalian sendiri. Tolong ajarin apa yang harus dia lakukan. Mulai dari dasar aja lah. Bagian mana yang butuh bantuan, panggil aja lah. Ini namanya Anton. Anton siap membantu kalian. Ya Mas, Mbak, mohon bimbingannya. Pokoknya jangan sungkan. Anton pasti akan mengikuti, nurutin lah peraturan yang ada di sini. Singkat cerita, 1 hari berlalu, seminggu, 1 bulan, senang sekali Anton ini. Di bulan pertama ketika beliau ini mendapat gaji, dia nggak nyangka upah yang diterima Anton ini di luar dari perjanjian yang diberikan oleh si pemilik usaha tadi. Janjinya tadi per bulan di tahun 2000-an ini ya, itu upahnya cuma 850.000. Tapi itu lumayan kalau bagi Anton. Tapi ketika dia gajian, nerima, itu upahnya lebih dari 1 juta rupiah. Anton pun di sini bingung, nanyalah dia sama bos yang ngasih dia gaji. Bos, kok ini lebih duitnya? Apa salah hitung atau ini salah kasih? Ini bukan punyaku. Enggak, itu punya kamu. Ambillah. Itu upah kamu, gaji kamu, tenaga kamu. Aku bayar. Ya segitu, ambil. Aku ngasih segitu emang kenapa? Ya kan awalnya enggak segini. Ya anggap aja sisanya itu untuk adik-adik kamu di rumah. Kamu kasihin sama adik-adik kamu di rumah, beliin jajanan, belikan kebutuhan yang mereka butuhkan. Dengan senang hati ya, Anton ini menerima upah yang besar. Dia terima kasih sama si bos, dia berpamitan pulang, dan Anton pun di sini mulai menanamkan komitmen. Aku sudah diberi kebaikan padahal ya aku baru sebentar di sini. Beliau di sini mulai menanamkan, inilah tempatku, aku nyaman di sini. Aku harus sebaik-baik mungkin, harus lebih loyal lagi. Sampai di rumah dikasih semua duit gajinya. Bu, Pak, ini gaji Anton. Kok banyak nak? Ya itu, bos tadi bilang sisanya untuk adik-adik. Ambil, bayarin, belikan apa kebutuhan. Anton pun di sini fokus untuk kerja lagi. Kesehari-harian Anton di sini melayani pelanggan-pelanggan yang belanja di warung kelontongan tersebut. Karena pelanggan yang belanja ini mereka membeli dengan jumlah yang banyak untuk dijual lagi. Otomatis barang-barang itu perlu di packing, perlu dipikul ke angkutan yang mereka bawa. Itulah tugas si Anton. Ngikutin si pembeli ini, nih saya butuh ini, diturunin sama karyawan lain. Anton yang nyusun, ini punya bapak yang ini, disusun, dimasukin kardus atau diikat, dibawa lah ke motor atau ke mobil. Itulah keseharian kerjanya si Anton.
Anton juga di sini sering dipanggil sama si bos. Ton, sini. Jadi pintu ruko itu kan 3 pintu. Di depan itu semuanya barang dagangan semua. Di belakang ini ada meja, khusus meja si bos. Di belakang lagi itu ada ruangan kayak kamar tempat si bos istirahat. Nah, baru di situ ada WC sama kayak ruangan luas lah, tempat karyawan kalau istirahat ganti-gantian. Di atas di tingkat 2 itu ternyata rumah dari si bos. Bos tinggal di ruko tersebut, tinggal di pasar. Di atas rumah, di bawah toko. Tapi Anton baru tahu, bos ini tinggal seorang diri di rumah tersebut. Anton sering, ya ketika jam-jam makan siang dipanggil sama si bos. Ton, sini dulu. Tolong aku Ton belikan makanan. Ada aja lah pokoknya yang disuruh bos beli. Kalau ndak bakso, nasi padang, kalau nggak nasi soto, ditunjukin lah sama si bos. Nih langganan aku, kalau nasi soto di sini, kamu beli. Ya, kalau bakso di sini. Kalau nasi padang itu warung yang di ujung. Dikasih tahu semua. Jadi setiap siang lah, karena si bos ini kan ndak ada keluarganya, ndak ada yang masakin, itu beli terus makan siangnya. Nah, Anton ini senang cekatan begitu dipanggil, disuruh, dia langsung beli, ndak layar keluyuran, ndak mampir kemana-mana. Cepat sekali, sampai-sampai bos bilang, loh kamu lari ya? Jalan aja santai, ndak usah buru-buru. Ndak bos, kebetulan ndak ngantri, jadi saya duluan tadi yang beli. Nah, upah atau uang kembalian dari belanja ini itu dikembaliin sama si Anton. Tapi si bos malah menyuruh si Anton, dah kantongin aja, ambil buat kamu jajan. Kamu udah makan belum? Kalau belum, yuk makan sama-sama. Kamu beli lagi di sana. Tapi Anton ini kan selalu dibawain bekal sama ibunya. Nah, dari situlah ya, kedekatan Anton dengan si bos ini mulai terjalin. Hari pun di sini terus berganti. Tidak terasa waktu kerja Anton di toko si bos ini, si Pak Sugi namanya, si Anton bilang. Ini udah masuk di bulan keempat. Jadi ketika Anton ini melakukan kegiatan sehari-harinya, sering terdengar beberapa karyawan yang ada di sana ini sambil membicarakan si bos, kehidupan dari si bos lah kita katakan. Anton di sini cuma berani mendengar dari jauh, nggak berani nimbrung, nggak berani juga ikut ngomong. Dia cuma dengar. 2 karyawan yang sedang ngobrol membicarakan tentang kehidupan si bos. Bos ini kenapa ya? Kaya raya loh. Punya usaha yang besar kayak gini, tinggal di atas itu. Tempat tinggal bos ini besar sekali. Aku pernah naik ke atas. Tapi kenapa bos tinggal sendirian? Masa iyo nggak ada keluarganya? Masa iyo bos ini nggak nikah? Atau yo ibu bapaknya, adik-adiknya, kerabatnya masa nggak ada? Masa dia tinggal sendirian? Apa nggak kepikir ya si bos ini untuk nyari istri? Apa nggak kesepian ya si bos ini tinggal sendirian? Itu didengar si Anton, tapi dia nggak berani ikut nyampurin. Cuma sebatas mendengar dan memikirkan apa yang dikatakan oleh 2 orang karyawan ini memang betul, tepat. Kenapa? Bos Sugi yang memiliki harta kekayaan, usaha yang sudah makmur sekali, kok nggak berpikir memiliki istri? Bahkan ya selama Anton hampir 4 bulan kerja di sana, nggak pernah sekalipun Bos Sugi ini kelihatan disamperin cewek, dekat dengan cewek, itu sama sekali tidak pernah terlihat. Tapi ya cuman sekedar bisa mikirin dan menjadi tanda tanya besar di dalam hati Anton. Dia pun cuek lah ya, terserahlah orang mau ngomong apa, mau nimbrung nggak berani, aku anak baru. Nah, kedekatan si Anton ini dengan Bos Sugi ini semakin hari semakin terjalin erat. Anggapan si Anton kenapa Bos Sugi ini akrab sekali dengan beliau cuma satu. Pikirannya cuma satu mungkin. Karena Anton ini karyawan paling muda yang ada di tokonya. Soalnya karyawan-karyawan yang lain itu sudah cukup umur lah. Cuman Anton lah yang anak-anak yang masih bocah usia belasan tahun. Mungkin Bos Sugi ini menganggap aku ini ada kemiripan mungkin entah dengan adiknya, entah dengan sosok siapalah. Jadi ya keakraban itu begitu saja ngeblend, ngeblur menjadi satu. Sampai-sampai Bos Sugi ini sering ngajak si Anton ini untuk nongkrong bareng. Jadi ya ketika sudah bubaran nih, toko ditutup, Anton dipanggil, Ton. Ya bos, rumahmu kan gak jauh dari sini. Kamu kalau malam ngapain sih?
Ada kegiatan lain, kerja lagi kamu? Enggak bos, di rumah aja palingan nemenin adik-adik, ngerjain PR, bantu-bantu, ngawasin. Yo, kalau kamu lagi ndak sibuk sama adik-adik kamu, mainlah ke sini, temenin aku nongkrong di sini. Kita duduk di atas ngopi-ngopi. Ya bos, nanti ya, aku pulang mandi, nanti malam aku kesini. Ya udah, aku tunggu. Kalau kamu datang, kamu ndak usah ketok-ketok. Kamu teriakin aja sambil lihat lantai 2. Kamarku di depan situ tuh. Ditunjuk ya. Di lantai 2 itu ada ini ya, ada kanopi atau teras sedikit, itu ada kelihatan ya jendela kamar. Itu kamarku di situ. Malam hari sekitar jam 8 malam. Anton menepati janji. Dia sudah berdiri di depan toko yang sudah tutup, manggil lah ke arah atas. Bos. Bos Ugi. Bos. Katanya nyuruh aku datang. Bukain pintu, Bos. Tidak lama, ya, Anton teriak manggil Bos Ugi. Si Bos Ugi pun buka jendela. Yo tunggu yo, aku ke bawah buka pintu. Bos Ugi pun di sini turun. Ketika dia keluar dari pintu toko, Bos Ugi ini sudah rapi pakaiannya. Ya, ternyata malam itu Bos Ugi ini mau ngajak Anton untuk makan di luar karena pasar kalau udah malam itu seolah-olah berubah menjadi tempat orang berjual makanan. Street food kayak gitulah, banyak lah, ada sate segala macam. Bos ngajak, yuk makan nasi goreng kita yuk di langgananku, yuk. Kamu pasti belum makan. Anton pun di sini nurut aja, ngikut Bos Ugi dan mereka pun sampai di tempat penjual nasi goreng. 2 porsi nasi goreng dipesan untuk Anton dan si Bos Ugi. Di saat Anton sama Bos Ugi ini sedang makan nasi goreng, yang namanya pedagang nasi goreng pinggir jalan, itu kan pembelinya ramai. Nah, kebetulan di situ ada cewek nih 2. Duduknya itu di meja pas berhadapan dengan si Anton dan Bos Ugi tadi. Anton di sini karena beliau sudah merasa dekat, akrab dan ini bukan jam kerja gitu kan. Ngeledek atau nyagil kalau kami orang Jambi bilang ke Bos Ugi. Bos, tuh cewek tuh cakep tuh, godain dong. Masa cuman diem aja? Respon dari si Bos Ugi cuman, biarinlah tonton. Aku kesini kan ngajak kamu mau makan nasi goreng. Mereka juga kesini cuman mau beli nasi goreng. Ya biarinlah, kita makan aja lah nasi goreng yang sudah dipesan ini. Cuman itu respon dari Bos Ugi yang hidup seorang diri. Anton pun di sini tidak berani lagi buat ngomong macam-macam. Dia makan nasi goreng, selesai makan nasi goreng, Bos Ugi bilang, yuk balik yuk. Mereka mau pulang. Anton nganter sampai di depan toko, sampai di depan rumah Bos Ugi, dan Anton pun berpamitan. Pulang jalan kaki ke rumah beliau yang tidak terlalu jauh kok dari pasar tersebut. Waktu pun di sini terus berganti hari. Minggu berganti bulan, tidak terasa waktu sudah berjalan cukup lama. Anton kerja dengan Bos Ugi sudah mendekati 1,5 tahun. Yang mana di sini keakraban antara Anton dan Bos Ugi semakin terasa dekat. Anton sering diajak ngopi, tapi ngopinya di bawah, bukan di atas, di bagian rumah Bos Ugi enggak. Selama Anton sering malam main sama Bos Ugi, tidak pernah sekalipun si Anton ini diajak naik ke atas. Sama sekali tidak pernah. Kalau ngopi ya cuma sekedar ngopi di bawah. Di tempat anak-anak kalau siang ngasok, istirahat ya di situ kami ngopi, di situ ada meja. Ngopi lah di situ, kadang sampai jam 10, sampai jam setengah 11, barulah Anton ini pulang. Bos Ugi pun naik ke atas seorang diri. Ya. Anton merasa kalau apakah bos ini tidak kesepian apa ya? Hingga dimana pada suatu ketika si Anton siang ya, setelah Anton ini disuruh untuk beli makanan seperti biasalah ya, beli makanan kesukaan Bos Ugi untuk makan siang dia. Anton anterin makan itu, duduklah sebentar sama si Bos Ugi. Di sini sengaja Anton mau menanyakan, bos nggak bosan apa? Tiap hari makan masakan warung terus, apa nggak kangen apa? Masakan rumah, masakan yang dimasak oleh keluarga. Bos Anton sama sekali tidak merespon apa yang diucapkan oleh Sugi. Seakan-akan yang diucapkan sama Sugi ini tidak didengar sama beliau. Beliau terus ya, buka bungkusan nasi yang dibeli sama Anton, dimakan lah. Bos Sugi malah nawarin Anton, kamu udah makan belum? Kalau belum makan, beli di sana.
makan sama-sama kita di sini. Anton bilang, aku bawa bekal, makan masakan dari emakku. Nah, beberapa hari setelah siang itu, ketika Anton sengaja nanya sama Bos Ugi, nggak bosan makan yang beli terus gitu kan. Malamnya, beberapa hari lah pokoknya Anton bilang, malamnya Bos Ugi kembali memanggil Anton. Nah, di malam itu, ketika Anton sampai ke toko, pintu dibuka, Anton disuruh masuk, sampai di bagian belakang, duduk di meja, bos langsung bikinin kopi sudah jadi. Terlihat dari gerak-gerik, terlihat dari gimik wajah Bos Ugi ini seperti sedang bimbang. Seperti ada yang ingin diceritakan sama si Anton, tapi masih surung tarik gitu loh. Cerita ndak ya? Ah, nggak usah lah. Cerita nggak ya? Nggak usah lah. Kelihatan dari gestur, dari gimik wajahnya itu terlihat ragu sekali. Anton ngajak ngobrol kebanyakan ngeblank. Hah? Seperti ya sedang mikirin, aku lepasin ndak ceritaku ini atau aku simpen aja. Anton yang sadar dengan situasi itu, dia di sini langsung memecahkan suasana yang kaku sekali pada malam itu dengan sebuah kalimat, bos kenapa? Kok malam ini beda sekali? Bos manggil aku datang ke sini pasti minta temenin kan? Kok tiba-tiba aku udah di sini, bos kayak aneh. Bos sedang mikirin apa? Ada yang mau diceritain sama aku? Ceritainlah bos. Aku bakal menjadi pendengar yang baik. Cobalah bos ceritakan apa aja yang mau bos sampaikan. Aku siap mendengarkan. Bos Ugi awalnya malu-malu. Beliau mengatakan, enggak kok. Aku nyuruh kamu kesini tuh ya cuman pengen ngobrol aja. Aku belum bisa tidur. Biasalah kalau malam tuh aku agak larut dikit baru tidur. Ya kita ngobrol lah kayak biasa. Tapi inti pembicaraan pada malam itu ngalor ngidul. Anton ngejelasin A, Bos Ugi ngeresponnya Z. Sama sekali tidak nyambung, sampai-sampai Anton ini kesel lah. Ini kok obrolan malam ini kok nggak nyambung. Anton pun di sini jadi bad mood. Kalau kayak gini nggak asik. Aku yang jadi dilema. Aku yang pusing sendiri. Sampai-sampai Anton mengatakan, bos, kalau bos masih bingung atau bos lagi ada masalah, amit-amit yo bos yo. Aku nggak mau nyampurin. Kalau aku datang ke sini ganggu bos, aku pulang aja yo. Nggak enak. Rasanya bos kalau respon bos kayak gini nggak kayak biasa. Barulah di sini. Dah duduk kamu. Duduk baru sebentar juga kok udah mau pulang. Duduk dulu. Aku tuh apa ya? Ada yang ingin aku omongin sama kamu. Tapi tunggu dulu. Tunggu dulu. Ya, kamu tunggu dulu biar aku tenang dulu. Nanti kamu bakal tahu kenapa sikapku seperti ini. Nah, kurang lebih ya sekitar 20 menit lah. Mereka main diam-diaman, duduk berhadapan. Bos Ugi ini duduk dengan kayak pikirannya tuh nggak tahu ngambang kemana. Anton di sini cuma bisa merhatikan. Nah, sampai si bos ini bangun dari duduknya, tiba-tiba naik ke atas, nggak tahu apa yang dilakukannya di atas. Sebentar dia di atas, lalu turun lagi ke bawah. Barulah di sini dia langsung menceritakan sesuatu sama si Anton tadi. Ton, kamu kan berapa umurmu sekarang? Masuk 19 tahun bos. Ya, udah bukan anak-anak lagi lah ya, Bos Ugi bilang. Kenapa bos? Kamu percaya nggak dengan sesuatu yang berbau mistis atau sesuatu yang gaib? Pertanyaannya ini belum jelas arahnya kemana. Ya, masih bisa dikembangkan dengan beberapa tujuan. Anton menjawab, kalau aku percaya dengan yang mistis, antara percaya dengan enggak. Karena kalau dibilang enggak percaya, aku sering mendengar kejadian-kejadian yang di luar akal sehat. Tapi jujur bos, aku sama sekali belum pernah mengalami kejadian tersebut. Kalau percaya dengan yang gaib, ya jelas aku percaya. Karena di dalam agamaku khususnya Anton bilang, ya, itu menjadi salah satu ketentuan. Harus kami percaya dan yakini. Kalau bos di sini nanya tentang hantu dan yang lain sebagainya, jujur aku belum bisa jawab itu benar atau enggak. Memangnya kenapa bos? Kok tiba-tiba malam-malam kayak gini, bos nanya kayak gitu? Jangan-jangan di sini angker ya bos?
Bos mau cerita kalau di sini ada penampakan pocong, ada kuntilanaknya. Bos mau cerita itu kan sama aku. Otomatis di sini Anton merinding lah dia. Ruko besar sekali. Bagian depan tempat penyimpanan barang gelap. Mereka cuma berdua. Si bos tiba-tiba nanya tentang sesuatu yang mistik dan sesuatu yang gaib. Pikiran Anton cuman kuntilanak, pocong, genderuwo, hantulah pokoknya. Si bos di sini tersenyum dan mengatakan, "Enggak. Tempat tinggalku ini ndak angker kok." Ya buktinya, aku bertahun-tahun berani kok tinggal sendirian di sini. Nah, terus kenapa bos nanya kayak gitu? Enggak. Pertanyaanku ini ada kaitannya dengan yang aku ceritakan. Moga-moga aja kamu ndak percaya dengan yang gaib, kamu nggak percaya dengan kejadian mistis. Barulah di sini Bos Ugi mulai menceritakan apa yang sebenarnya dia pendam selama ini. Beliau mengatakan, mungkin seluruh anak-anak yang kerja sama aku di sini, termasuk kamu lah, ya. Kalian itu mempertanyakan kenapa bos ini tinggal seorang diri. Nggak pernah ada keluarganya yang datang, anak istrinya kemana, apa bos ini udah menikah, apa belum. Pasti pertanyaan kalian sama, menanyakan latar belakang kehidupanku. Anton nggak jawab, dia cuma diam, kan dia sebagai pendengar. Lanjut di sini Bos Ugi menceritakan, kalau aku ceritakan sama kamu Ton, kehidupan aku di masa lampau sebelum aku mencapai ke titik ini, mungkin kamu nggak percaya. Kamu datang ke sini ngelamar kerja, bilang sama aku, kamu kerja tujuannya untuk bantu orang tua karena kehidupan ekonomi kalian susah. Sesusah-susahnya gambaran kehidupan yang kamu ceritakan, ya, kehidupan orang tuamu, kehidupan kamu kepada saya, itu lebih susah kehidupan saya di masa lampau sebelum saya menemukan titik ini. Sampai di titik ini susah untuk makan aja, untuk sekali makan saja itu saya harus berjalan, harus panas-panasan, harus mencari tanpa ada kepastian. Apakah pencarian saya ini bisa mendapatkan nasi atau dapatin duit buat saya beli makanan? Itu sama sekali belum jelas. Karena saya hidup sebatang kara. Saya dulu pernah menikah, Ton. Saya punya anak dari pernikahan saya. Saya dulu punya usaha tetap, pekerjaan tetap. Tapi di usia anakku yang menginjak 2 tahun, keluargaku mengalami cobaan yang cukup berat. Pertama, anakku sakit. Penyakit yang diderita anakku ini sulit sekali untuk disembuhkan. Bahkan dokter mengatakan ini tergolong penyakit yang langka. Butuh penanganan yang sangat ekstra sekali dan biaya yang sangat besar. Awalnya ketika masuk rumah sakit, aku masih tenang karena kan aku masih kerja. Masih ada jaminan gajiku setiap bulan. Tapi beberapa hari anakku dirawat di rumah sakit. Nggak tahu alasannya kenapa. Apa salahku di tempatku kerja, aku dipecat begitu saja tanpa ada uang pesangon. Semasa aku kerja, memang aku nggak pernah nabung untuk menghadapi permasalahan yang seperti ini. Nggak terpikir sama aku. Dan akhirnya, aku cuma dapat melihat anakku terbaring di rumah sakit tanpa aku bisa membiayai perobatan anakku. Sampai di mana beliau menghembuskan nafas terakhir. Mantan istriku lah yang berjuang, mencari pinjaman dengan keluarganya, mencari pinjaman kepada ibu bapak, teman-teman. Harta yang ada di rumah, TV, motor, semuanya udah kejual. Bahkan sampai di mana titik mas kawin yang aku serahkan untuk mahar istriku itu juga ikut kejual. Awalnya di sini istriku ya oke lah ya, untuk anak juga. Aku juga lagi dalam masalah, tapi setelah anakku meninggal dunia, setelah aku dan istriku ini dikejar hutang, istriku minjem duit sama rentenir, jaminannya sertifikat rumah kami. Aku belum dapat kerjaan untuk bayar duit si rentenir sampai rumah kami disita sebagai jaminan karena uangnya ndak bisa aku balikin. Di titik itu istriku minta cerai sama aku dan mengatakan kalimat yang sampai hari ini tidak terlupakan olehku. Suami bawa sial. Aku dibilang bawa sial di kehidupannya.
ndak punya kerjaan, ndak punya usaha. Makanya Mas, kalau hidup tuh otak tuh dipakai. Aku akan mengingat sampai mati apa yang diucapkan oleh mantan istriku. Selesai, aku sama istriku cerai kami. Rumah udah ndak ada lagi, harta udah ndak ada lagi, tinggal baju aja ya yang ada di badan yang aku punya. Baliklah aku ke rumah kedua orang tuaku. Berniat ya cuman sekedar untuk bernaung lah, numpang sementara sebelum aku dapat kerjaan. Tapi respon mereka dengan keadaanku seperti sekarang, mereka mengucilkan aku. Apa yang mereka katakan? Giliran susah balik ke keluarga. Dulu lupa sama keluarga. Keluarga besarku tidak mau menerima keadaanku yang susah sekarang. Cuman jadi benalu. Di hari itulah aku sudah menganggap seluruh keluarga dekatku itu sudah mati. Berarti sekarang aku tinggal seorang diri. Mulai dari hari itu aku bertekad keluar dari desa tempat tinggalku. Jalan kaki dengan arah tujuan tidak tahu sama sekali kemana. Kemana kaki ini ingin melangkah ya aku langkahkan. Berhari-hari jalan kaki, berminggu-minggu jalan kaki, berbulan-bulan jalan kaki. Dari kota tempat tinggalku beralih ke kota yang baru. Dari kota yang baru beralih lagi ke kota yang baru. Untuk makan gimana? Untuk tinggal gimana? Ya kalau tinggal, selagi masih ada emperan untuk berteduh, aku tidur di sana. Kalau makan, sebisaku lah. Ngelihat ada warung makan, aku jual tenaga, jual jasa. Bu, saya bantu cuci piring bu. Udah usah kasih duit bu, makan aja cukup. Ya itulah, kerja di pasar, jadi kuli pangkul. Apalah yang bisa menghasilkan duit, itu aku kumpulin terus untuk modal perjalananku. Dan sampailah aku di suatu kota yang cukup jauh dari kota asalku. Aku sudah jalan itu ya udah berbulan-bulan. Aku sampai di sana dan tidak tahu kenapa. Sesampainya di sana aku merasa nyaman dan aku mulai memantapkan hati. Disinilah tempatku untuk melanjutkan hidup yang sudah tidak ada arah tujuan, hidup yang sudah tidak ada artinya lagi. Hidupku cuma untuk nyari makan sesuap untuk hari yang selanjutnya. Cuman itu tujuan hidupku. Tidak ada lagi yang lain, niku-niku itu tidak ada. Karena aku merasa nyaman di kota tersebut. Di satu pasar, ya persis lah kayak pasar tempat kita ini. Aku di situ sudah banyak mengenal orang yang punya toko itu sudah kenal sama aku. Kuli-kuli panggul yang ada di sana ketika aku ikut kerja, yo, jadi kuli panggul mereka yo ngebiarin aku. Sama sekali ndak ada bentrok lah, sama sekali ndak ada larangan. Oh jangan kamu ngambil wilayah kami, ndak ada. Mereka di sana baik-baik, orangnya ramah-ramah. Aku kerja di sana, aku tinggal di pasar itulah. Aku tinggal di pasar itu kan ada WC. Nah di situ aku mandi. Yo, di pasar itu aku tidur, aktivitas sehari-hari di sana. Jadi kerjanya itu bantu kalau ada mobil bongkar muat. Nah, tibalah di mana suatu hari. Hari itu memang cukup aneh. Aneh sekali ku rasakan. Yang mana pagi-pagi setelah aku ngopi, sarapan di warkop, biasanya ya kalau aku lewat di sepanjang toko itu ada aja lah. Ya, si pemilik toko manggil. Gi, nanti sini ya. Kalau mobil masuk, nah kamu kesini bantu bongkar. Pasti ada, tapi hari itu kok enggak ada. Mereka melakukan aktivitas seperti biasa. Aku lewat di depan toko mereka, seakan-akan mereka tidak melihat aku ada di sana. Mereka tidak menyadari kehadiranku. Aneh, ku bilang. Aku duduk ya di depan emperan toko mereka, sama sekali tidak ada yang negur. Sampai-sampai aku geram, apalah ini? Nah, aku pun di sini nyebrang. Di situ ada pohon besar. Aku duduklah di bawah pohon besar, memperhatikan aktivitas yang mereka lakukan, orang pasar lakukan. Sekitar jam 8, setengah 9. Itu pasar sedang rame-ramenya. Aku duduk aja cuman ngelamun mikir loh, hari ini berarti aku nggak dapat makan. Nggak dapat duit aku hari ini. Nggak dapat gaji aku, jadi gimana? Aku ngelamun, di tengah lamunanku aku dikejutkan dengan kehadiran seorang kakek tua. Usianya ya hampir 70 tahun. Tua lah, jalannya aja ya udah mulai agak bungkuk, jenggotnya panjang, kumis putih. Kakek itu membangunkan aku dari lamunan.
otomatis aku kaget ya ngelihat loh. Kenapa Ki? Kamu yang kenapa? Pagi-pagi bukannya cari kerja, tapi malah ngelamun. Pamali, aku diomelin tuh. Aku kaget lah, ini orang siapa, kenal enggak apa enggak, aku malah diomelin. Aku jelasin sama si Aki, hari ini, pagi ini, rezekiku sudah dipatok ayam. Kerjaanku udah diambil orang, yo ngelamun lah aku di mana aku makan siang nanti. Si Aki mengatakan, kamu butuh kerja hari ini, butuh untuk makan. Iya Ki, kalau nggak kerja hari ini ya gimana aku mau makan? Kamu biasa kerja apa? Kuli panggul. Ya, Pak Sugi bilang, oh kalau kerja di tempat Aki mau nggak? Di rumah Aki ada yang bisa kamu kerjakan. Nanti upahnya Aki kasih. Mau nggak kamu? Rumahku ndak jauh dari sini. Ya, mendengar kalau ada kerjaan, ada upah, pasti ada makan, tanpa berpikir panjang. Pak Sugi di sini mengiyakan. Ayo Ki, ayo kita ke rumah Aki, biar aku yang kerjain. Deal. Sepakat hari itu Aki yang tidak dikenal sama Pak Sugi, yang baru pertama kali ditemuinya di pagi hari itu, ikutlah Pak Sugi mengikuti langkah kaki Aki tua tersebut. Singkat cerita, hari itu setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh dengan berjalan kaki, keluar dari pasar, masuk pedesaan, keluar lagi hampir mendekati perbatasan desa, tibalah di rumah si Aki tua. Sesampainya di rumah, si Aki tua ini ternyata masih memiliki seorang istri. Istrinya masih hidup, usianya juga ya sudah tua. Ya, kita panggil saja dengan si Nini di sini. Melihat kehadiran Pak Sugi, si Nini tanpa bertanya dengan lakinya, dengan suaminya, langsung menyambut kehadiran Pak Sugi. Ya, duduklah di ruang depan rumah yang sangat sederhana sekali yang digambarkan oleh Pak Sugi ketika beliau menceritakan sama si Anton, ya rumah itu masih rumah gubuk, lantainya itu bukan semen, masih tanah. Ada tikar anyaman, yaitulah alas ruang tamu tempat Pak Sugi duduk. Tidak lama istrinya masuk ke dapur, ternyata bawa kopi, dilengkapi dengan jajanan. Nah, disajikan, dikasih sama si Pak Sugi. Nih, rezeki kamu hari ini. Bil, minum, makan. Ya Pak Sugi yang tidak mikir panjang ya, minumlah dia, makanlah dia. Tapi Pak Sugi ini belum tahu kerjaan apa yang sesungguhnya ditawarin sama si kakek. Setelah beliau makan, baru Pak Sugi nanya, mana Ki? Kerjaan yang Aki bilang tadi, apa yang harus aku kerjakan? Yo wis, duduk aja dulu di sini, jangan buru-buru. Kamu santai saja dulu di sini. Nah, mulai nih, Pak Sugi bingung. Tadi bilang ada kerjaan, tapi suruh santai. Oke lah, si Aki di sini masuk ke dalam, ya, nggak tahu apa yang dilakukan. Cukup lama dia di dalam dan beliau keluar lagi. Barulah Pak Sugi dan si Aki tua ini serius ngobrol empat mata. Si Aki menanyakan, kamu ini asalnya dari mana? Kalau kulihat-lihat, kamu pasti tidak berasal dari desa ini. Kamu orang perantauan dari mana, Li? Dan kamu tinggal di mana di sini? Pak Sugi mengatakan, iyo Ki, aku ngerantau jauh Ki. Tempat tinggal asalku jauh. Aku ngerantau di sini. Kalau Aki nanya aku tinggal di mana, aku tinggal di pasar. Ya di pasar itulah aku tinggal, aku nyari makan. Tempat aku hidup ya di sana. Memang kamu ndak ada tujuan mau kemana lagi? Keluargamu mana? Keluargaku mati. Aku sebatang kara. Masa iyo? Mustahil kamu sebatang kara. Ndak mungkin semua keluargamu mati. Kamu kali yang ninggalin keluargamu. Seakan-akan si Aki ini tahu apa yang disembunyikan oleh Pak Sugi di pikirannya. Terus si Aki ini ngencet ya, ngepres lah istilahnya, menekan agar si Pak Sugi ini jujur mengatakan yang sebenarnya. Akhirnya ya Pak Sugi tidak bisa ngelak lagi. Beliau menceritakan dari A sampai Z, sampai dia merantau, sampai dia ke tempat itu, seperti yang diceritakan Pak Sugi sama si Anton tadi. Nah, si Aki pun di sini langsung mengatakan sama si Pak Sugi, yo wis Le,
Aki sama Nini di rumah ini cuma tinggal berdua. Kalau kamu cuma sekedar mau tinggal, tinggallah di sini. Kalau cuma sekedar tujuan kamu untuk makan, hidup, besok bangun makan, besoknya lagi makan di rumah ini, kamu ndak bakal kekurangan makanan. Kami di sini sepi dan aku membutuhkan kamu. Itu yang dikatakan si Aki, tapi belum diomongin membutuhkan untuk apa, sebagai apa. Awalnya Pak Sugi di sini menolak tawaran baik dari si Aki. Beliau mengatakan, ya kehidupanku nyamannya itu di pasar. Ndak usah. Kalau kamu balik ke pasar, kamu ndak bakal dapat rezeki. Seperti hari ini. Kamu ndak bakal dapat kerjaan lagi. Seterusnya, kamu bakal gigit jari. Baliklah kamu ke pasar. Dengan sedikit nada ancaman. Baru di sini Pak Sugi ini sadar kalau orang tua yang ada di hadapannya bukan orang yang sembarangan. Barulah beliau di sini nanya, jadi Aki membutuhkan saya di sini untuk apa? Untuk apa, Ki? Saya juga perlu tahu kenapa saya Aki suruh ke sini dan Aki suruh tinggal di sini. Si Aki mengatakan, dulu, Li. Jauh, ya, dulu sekali lah pokoknya. Aku ini pernah mengamalkan ilmu yang bisa istilahnya itu ya menyatukan dua sisi dunia ini menjadi satu. Yang ada di alam gaib bisa aku nyatakan di dunia manusia ini, yang ada di dunia manusia ini bisa aku kirimkan untuk melihat alam gaib. Ilmu kebatinan lah intinya. Lah, terus sekarang kenapa? Pak Sugi bilang, Aki hebat dong berarti. Hubungannya denganku apa? Si Aki mengatakan, perjalanan hidupku sekarang ini sudah mencapai titik akhir, tapi aku belum dapat menyelesaikan apa yang sudah ku awali di masa lalu. Ilmu yang aku kuasai sekarang ini belum dapat aku salurkan atau belum dapat aku buktikan karena aku ndak punya anak. Dari pernikahanku sama si Nini, kami tidak dikaruniai anak. Orang-orang yang dekat dengan aku, mereka takut untuk melanjutkan ilmu yang aku perdalamin ini. Jadi, aku merasa ya kalau pertemuan kita ini jodoh dan pertemuan aku sama kamu di pagi hari tadi, itu sudah aku rasikan jauh sebelum hari ini. Aku sudah melihat gambarannya. Di suatu hari nanti, aku akan menemukan seorang pria yang ada di dalam kehidupannya ini kebimbangan dan orang itulah yang bisa menjalankan ilmuku. Kamu tahu enggak? Aku keliling pasar itu sudah lebih dari 7 hari. Dan di hari ke-8 lah baru aku bertemu kamu di tempat sesuai dengan rasian yang aku miliki. Di bawah pohon besar. Kamu enggak bisa ngelak. Kamulah orangnya. Pak Sugi di sini hanya bisa diam, menyimak apa yang disampaikan si Aki tua ini. Sampailah di mana si Aki ini menyampaikan inti dari pembicaraan mereka pagi itu. Si Aki ini rupanya dulu pernah mendalami ilmu kebatinan, khususnya untuk menjadi seorang juru kunci dari ritual pesugihan. Apa yang didalami oleh si Aki ini itu bukan dasarnya kemauan si Aki, enggak, tapi itu adalah garisan yang tidak dapat dielakkan. Turun-temurun keluarga kami mewarisi ilmu tersebut. Di mana ketika semasa hidupnya si kuncen pesugihan ini tidak pernah sekalipun melakukan ritual untuk mengajak orang atau mensukseskan orang melakukan ritual pesugihan yang dijaganya, dikunceninnya ini, akhir hidupnya akan sangat menderita sekali, seperti kehidupan dari si Aki tua. Dia sakit-sakitan. Kalau tiba kumat sakitnya, itu yo warga sekitar sini menganggap Aki ini pasti umurnya tinggal menghitung jam. Tapi dia bisa pulih lagi, sehat lagi sebelum dia menuntaskan ritual pesugihan yang dijaganya atau yang dijadikan kuncennya ini. Karena ritual pesugihan ini tidak sembarangan orang yang dapat melakukannya. Sebagian orang yang datang, Ki, aku mau Ki
nyari pesugihan. Ketika orang itu mengetahui syarat-syarat ritual pesugihan itu, mereka pada mundur. Percuma kaya Ki kalau syaratnya itu tidak ada gunanya. Karena ritual ini, pesugihan ini, syaratnya cukup agak sedikit nyeleneh. Nah, jadi si Aki ini minta sama Pak Sugi, karena kamu kan tujuan hidup muda, nggak tahu kemana lagi. Daripada kamu lontang-lantung, nggak tahu, nggak ada harapan, ya lebih baik kamu manfaatkan sisa hidup kamu jadi orang kaya, sugih. Kamu melakukan ritual pesugihan, aku kasih jalannya, pasti berhasil, kamu pasti kaya. Kamu tinggal di sini, semua aku fasilitasi. Pak Sugi yang memang otaknya pada saat itu nggak karuan-karuan ya. Dia mendengar, daripada sisa hidupku ini nggak karuan lontang-lantung di pasar, ngarapin cuman sekedar makan, lebih baik aku ikutin si Aki ini. Bisa kaya, bisa hebat, dan Pak Sugi pun menerima tawaran dari si Aki, juru kunci pesugihan. Barulah di sini dibeberkan semua ritual pesugihan apa yang akan mereka lakukan. Ini ada kaitannya dengan ritual pesugihan Nyi Blorong. Meminta kekayaan dari penguasa alam gaib Ratu Blorong Siluman Ular. Di jam 12 malam. Lewat dari jam 12 malam, hampir mendekati jam 1 dini hari, di sunyinya malam pada malam itu, Pak Sugi mendengar suara ketukan di pintu kamarnya. Diiringi dengan suara lembut seorang wanita yang menyeru, Mas Sugi, bukalah pintunya, Mas. Aku sudah datang. Aku istrimu. Dibukalah pintu kamar tersebut. Alangkah terkejutnya di sini Pak Sugi melihat perwujudan sosok wanita di balik pintu tersebut. Dia memperhatikan sosok itu semakin dekat, semakin cantik, semakin dekat, semakin cantik. Pak Sugi ini tidak dapat menahan hasrat, menahan hawa nafsunya. Menurut pengakuan dari Pak Sugi, setelah melakukan hubungan intim tersebut, baru inilah, di malam itulah, Pak Sugi merasakan sesuatu yang sangat berbeda sekali. Kenikmatan yang belum pernah dirasakan Pak Sugi.